فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Ada riwayat dari Nabi, dari sahabat Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud. Hadis Arba'in sini sebenarnya nih. Ada kalau suka baca hadis Arba'in ada hadis ini. Dikatakan bahwa haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Kata Abdullah bin Mas'ud, pernah ngomong sama kami Rasulullah shadiqul masduq, orang yang dibenarkan. Inna ahadakum, kata Nabi, yujma'u khalquhu fi batni ummi arba'ina yawman nutfah. Kalian diinformasikan sama Nabi, kata Nabi, bahwa sesungguhnya setiap kalian, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummi arba'ina yawman nutfah. Setiap kalian itu dikumpulkan dengan fase. Yang pertama, arba'ina yawman fi batni ummi, 40 hari pertama dalam perut ibunya. Nutfah, dalam bentuk nutfah, atau kalau bahasa kita sperma. Baik sperma itu diterjemahkan sperma laki-laki maupun ovum, zat telur perempuan. Zat telur perempuan itu ya. Nutfah. Summa yakunu 'alaqah mislu dzalik. Kemudian di 40 fase berikutnya dibuatlah seperti 'alaqah. 'Alaqah itu segumpal darah. 'Alaqah. Menjadi setetes darah selama 40 hari. Kemudian summa yakunu 'alaqah mislu dzalik, summa yakunu mudghah. Mudghah ini berbentuk sudah daging keras gitu ya. Summa yursalullahu ilaihil malak. Setelah itu dikirimkanlah malaikat. Ya, dikirimkanlah malaikat. Fayanfuhu fihi ruh wa yumaru bi arba'i kalimat. Setelah itu di 40 hari yang ketiga dikirimlah malaikat. Yursalu alaihil malak wa yuktabu bi arba'i kalimat, dan ditetapkan 4 ketetapan atau 4 kalimat. Yang fokus nih Bu, masih awal soalnya nih ya. Ibu ngobrol dikit lewat sudah ya. Yang fokus, nanti kalau nggak paham tanya. Ya, selesaikan dulu obrolannya supaya nyambung, karena dasar banget ini. Nanti kalau udah nyambung mau ngobrol terserah deh. Saya cuma khawatir takut ibu nggak fokus, udah datang jauh-jauh, pulang anak nanya tadi kajian isi sesa apa yang dibahas, Allahu alam. Capek deh ya. Yang fokus makanya nih ya, supaya nanti nyambung. Ya, jadi ada fase di mana Allah ini menciptakan manusia 40 hari 3 kali. 40 hari pertama itu dikatakan nutfah. Ya, 40 hari berikutnya ini disebut alaqah. 40 hari berikutnya disebut mudghah. Ya, kalau nutfah sperma laki maupun ovumnya perempuan. Kemudian nutfah bercampur tuh sperma dan ovum menjadi segumpal darah kecil, setetes yang namanya alaqah. Ada flek, kalau diperiksa USG itu ada fleknya tuh, campur tuh. Kemudian di 40 hari berikutnya dibentuklah mudghah. Mudghah itu segumpal darah yang kemudian bertahap sampai usia 4 bulan 10 hari berbentuk manusia. Di usia 4 bulan 10 hari itulah yursalu alaihil malak, diutuslah malaikat. Ya, makanya baik kalau udah 40 hari yang ketiga
udah 4 bulan, kalaupun dia keguguran, tetap hukumnya hukum mayit orang hidup. Karena sudah punya nyawa. Yursalu alaihil malak wa yunfakhu fihi ruh. Ditiupkan ruh. Ketika ruh sudah ditiupkan, wa yuktabu bi arba'i kalimat. Ditetapkan 4 kalimat. Ketetapan bikat birizki. Ditetapkan rezekinya. Wa ajalihi, ajalnya. Wa amalihi, perbuatannya, kerjaannya. Sakiyun au sa'idun. Hikmahnya dalam nih. Bikat birizki, yang pertama apa namanya? Rezeki. Yang kedua ajal. Yang ketiga amal. 1, 3 kayak mirip padahal beda. Yang pertama rezeki, yang ketiga kerjaan. Ternyata kerjaan itu bukan rezeki, beda lagi nanti. Karena tidak setiap orang punya kerjaan, tapi setiap orang punya rezeki. Nanti bahasnya gitu. Ya. Nah, kalau rezeki ini tentu bertaut kata dengan Allah Ar-Razzaq. Kalau kerjaan ini kurang lebih, tetap Allah yang memberikan, cuma ada hukum sebab akibat. Tidak semua orang punya kerjaan, tapi setiap orang punya rezeki. Ya. Cuma kalau pengen rezekinya berkualitas, ya kerja yang halal. Nanti ada pengkhususan lah. Makanya jangan heran anak pedagang yang jujur, anak petani yang berkeringat bisa jadi orang hebat. Sementara anak pejabat yang duitnya gampang, tapi kan duit jin dimakan setan, betul? Gampang dapat, gampang hilang. Ya dulu waktu belum ngajar kayak sekarang, umur masih di bawah 25, saya tuh kerjanya keliling kemana-mana. Sampai terlambat nikah karena senang keliling gitu ya. Suka sekali datang ke beberapa kampung, pengen ngebuktiin yang kita pelajari gitu loh. Bener loh. Itu kita kalau tinggal di kampung-kampung itu kalau makan bareng mereka itu nasi sepiring mentung cuma sama sambal, garam sama ikan doang gitu, lalapan paling. Itu kalau kita bawa ke ahli gizi, suruh lihat pakai mikroskop gitu. Kayaknya iya, nyaris banyakan ampas ketimbang gizi gitu loh. Lain sama orang-orang kota lah yang sudah tahu cara makan yang baik tuh gimana ya. Udah bukan lagi 4 sehat 5 sempurna, 4 sehat 5 ajib. Enak banget bagi kafe si Sesa gini, waduh ya. Makanannya Masya Allah semua. Tapi makanan orang kampung yang mungkin tidak sesehat makanan orang kota ya, secara ilmu gizi ya, Allahu a'lam bishawab ya. Itu membuat anak-anak mereka banyak yang dapat beasiswa karena kepandaiannya. Malah anak-anak kota yang sudah makanan yang pas sehat 5 ajib tadi ya, belum lagi vitaminnya, suplemennya, gurunya dipanggil buat ngelesin nih anak, udah nggak layak bodoh dah. Ya. Tapi rapotnya kalau masalah ngambil rapot nih ibu bapaknya suruh-suruhan sama mama aja, mama kan madrasahnya mah. Iya. Kata suaminya begitu. Kata mamanya, tapi kan itu anak kamu. Wah. Saking pada malu lihat rapotnya pada merah-merah kan gitu ya. Ya kok bisa begitu Ustaz? Ya wallahu a'lam bishawab. Karena Allah yang ngatur, Allah yang ngatur. Makanya ilmu itu cahaya Allah. Cahaya Allah nggak mungkin datang ke orang yang bermaksiat. Ya indahnya Islam ini mengukur ilmu itu bukan dengan akademik. Ya kadang-kadang Allah titipkan ilmu sama orang tua kita yang sekolahnya nggak setinggi kita anaknya. Tapi kalau orang tua kita ngomong pakai ilmu, dengerin. Makasih mah udah nasihatin, makasih mah. Walaupun sekolahnya tinggian kita. Ya karena ilmu itu titipan Allah. Ya, kalau enggak kita jadi sombong nanti. Orang tua kita ngingetin, mama ngomong kayak gitu, emang mama aku sekolah tinggian mana? Dia nggak boleh gitu. Makasih dikasih masukan, ya begitu. Ungzur maqala walat tangzur man. Kata Nabi, lihat yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Ya ini hari gini nih orang kadang-kadang kalau diingetin sama orang yang nggak tinggi sekolahnya nggak gampang mau denger. Padahal nasihatnya bagus. Ini firman Allah, ini sabda Rasul, ini sahabat lakukan sudah syariat. Cuma ya karena kesombongan nggak gampang menerima nasihat. Jadi dijelaskan di situ bikat birizki, ditentukanlah yang pertama rezeki.
Wa ajalihi, ajal, batas waktunya. Likulli syai'in ajal. Semua punya batas waktu, semua fana. Tidak ada yang kekal di muka bumi ini. Wa amalihi, pekerjaan, aktivitas dunianya. Sakiyun au sa'idun, tertolong atau tidak. Sakiyun au sa'idun. Nah, baru nanti itu dia lahir dalam kondisi takdirnya telah ditentukan. Makanya ada riwayat yang mengatakan innallaha qaddara maqadiral khalaiq qabla ayyahluqas samawati wal ard bi khamsina alfasana. Allah tuh telah takdirkan hidup manusia itu sebelum dia dilahirkan, bahkan sebelum bumi diciptakan, 50.000 tahun sebelum tercipta langit dan bumi. Jadi ke depan udah ditentuin sama Allah, apa yang mesti kita khawatirin? Ya Allah, besok kita makan apa ya? Ya ilah makan apa? Emang orang mana? Orang negeri plus 62, ya beras, nasi makan. Kayak orang mana besok makan apa? Kayak ketakutan berlebihan. Nanti kalau pemimpinnya dia mati dah. Agak ada yang mati tuh biasa aja gitu. Ya, karena ketakutan yang dibuat-buat. Kita punya Allah. Ini bahasan kita ini mau ngingetin kita ini punya Allah. Ada proses dalam perjalanan hidup ini yang harus kita pahami. Dijelaskan, kita pernah kumpul di alam roh. Waktu belum dimasukin ke rahim ibu kita, ya dalam bentuk mudghah tadi, kan ruhnya itu kan masuk ketika sudah berbentuk bayi. Baru masuk, karena kalau belum sempurna nggak bakal ditiupin. Kelihatan hidung, mata, mulut, kuping, dipastiin ini tali USB-nya nyambung ke pusar ibunya gitu ya. Ya kan tali USB kita ada bekasnya semua kan, supaya jangan lupa sama orang tua. Tuh ada bekas di perut tuh, ente pernah numpang hidup, numpang transfer makanan minuman. Ya makanya orang tua tuh masya Allah, apalagi ibu itu kasih ibu sepanjang zaman, sepanjang masa, kasih ayah sepanjang jalan, kasih anak sepanjang dalam. Kan saya sampaikan beberapa kajian dari kemarin tuh, saya paling pegel kalau sama anak sekarang, ibunya lagi sakit bukan ditengokin malah dikirimin WA, mama sakit, siapa kila. Ya betul, memang orang sakit safakila, betul. Coba temuin, pegang tangan mama sakit mah, ya mama safakila mah ya, mau apa? Dihibur. Ditengokin kagak, di WA doang. Emaknya lagi burem matanya. Dia ngomong apa nih? Tuh mah kata safakila doang. Jawab, sapa lu, kata gitu. Orang tua sakit safakila. Temuin orang tua itu kadang-kadang nggak dikasih obat juga sembuh kalau ditemuin. Ya, berapa banyak orang yang sakit masuk UGD belum sempat disuntik udah sehat. Anda takut sama rumah sakit. Berapa banyak orang tuh sakit udah nggak ada yang dimakan karena keluarganya semua yang ngumpul pada sehat, betul? Ya Allah Ustaz, ntar kalau saya sakit anak-anak makan apa ya? Tenang Pak, tenang. Bapak nggak lihat tuh yang sakit nggak kerja, buah-buahannya banyak, rotinya banyak. Waktu dia sehat nggak bisa beli gitu-gituan. Sakit dulu baru banyak macam-macam. Itu namanya Allah yang ngasih rezeki. Ya lagi anak-anak udah kelewatan sih kalau emaknya sakit sih. Nunggu emaknya sakit baru dibawain ke Ambon Holland Bakery, bawa roti macam-macam, roti mestik. Kata emaknya kemarin lagi sehat tuh nggak ada yang bawa sama sekali. Udah sakit dibawain begini siapa yang mau makan, enek betul lah. Akhirnya yang cabi yang nungguin emaknya, ngunyah mulu di pojokan gini. Jadi kayak kalau bercanda sama tukang-tukang buku yang suka dagang di kajian Ustadz nih, ini kayak begini mirip nih. Tuhan yang nyembuhin, dokter yang dibayar. Ustadz yang ngajar, lu yang untung, betul gak lu? Mirip Mbak? Mirip. Lama nih, emaknya yang sakit, yang nungguin bedong. Tuh kayak hamster ngemil mulu ya.
Alam roh. Kita dikumpulin di alam roh. Di situ nanti ada dalil mengatakan alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku Tuhan kalian, kata Allah, di alam roh sama semua nih. Belum jelas turunnya laki perempuan, belum jelas. Alastu bi rabbikum, kita nyaut qalu bala syahidna. Bukankah aku Rob kalian? Allah bilang, "Na'am bala syahidna, kami bersaksi." Allah pakai bahasa alastu bi rabbikum, Rabba yarubu, yang mencipta dengan proses. Kamu akan mengakui kalau aku nih Allah Robnya kalian. Rob itu nama Allah, Rabba yarubu artinya yang mencipta dengan proses. Harusnya nanti kalau hidup ini sudah berjalan, kamu harus tahu rububiyahnya Allah. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang kasih rezeki, Allah yang jamin kamu. Di mana rezeki Allah yang tanggung, nggak usah khawatir. Allahu khaliqu kulla syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah yang mencipta, Allah yang mencukupi. Nggak usah khawatir sudah. Dulu waktu kita masih sendiri berasa susah nyari makan. Ya, kata Allah nikah. Wa angkil ayyama minkum wassolihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullah min fadli. Nikah ini orang yang udah pantas nikah, nikahin. Kalau betul cara nikahnya, Allah bikin orang-orang yang nikah tersebut jadi orang yang kaya insyaallah. Iyakunu fuqara, kalaupun dia fakir, yughnihimullah min fadli. Allah bakal kayain dia dengan keutamaan. Allah nggak jamin harta berlebihan, cuma cukup. Terbukti hidup sendiri kerjaan belum bagus, pas nikah punya kerjaan. Zaman sendiri nggak punya motor, nggak punya mobil, apalagi pas sudah nikah ada aja jalannya punya motor, punya mobil. Malah punya rumah, malah bisa beli makanan tiap hari, tambah anak tambah rezeki. Karena memang Allah yang jamin, Allah yang jamin, dan nggak boleh kita seuzon sama Allah. Ya Allah, kita sendiri aja susah, suruh kawin, mau kasih makan apa anak orang? Ya lihat aja asalnya mana. Kalau asalnya plus 62 sih kasih nasi, mau kasih apa lagi? Bingung ngasih makan orang. Nanti Allah yang ngasih. Bahasa Allah itu nahnu narzukukum wa iyyahum. Kami kasih rezeki sama kamu tuh buat mereka. Apalagi kamu laki-laki, walaupun nanti istrimu itu kaya, punya restoran, atau kaya punya garmen, punya baju sendiri gitu ya, tetap antut imuha idza ta'imta wa antal basu idza labista. Kamu tetap kasih makan. Ya, kamu tetap beliin dia baju. Walaupun dia punya restoran, dia punya garmen lah istilahnya. Tetap kewajiban laki-laki memberikan nafkah, makan dan pakaian. Penting banget itu. Antut imuha idza ta'imta wa antal idza labista. Kenapa? Karena bahasa Allah nahnu narzukukum wa iyyahum. Kami cuma titipin rezeki sama kamu buat mereka. Disitulah Nabi bilang, jauhkan calon suami yang bakhil dan suka memukul, yang hilang akhlak yang mulia. Jangan nikah dengan 3 laki-laki yang punya karakter ini. 1 yang akhlaknya buruk. Yang akhlaknya buruk jangan. Yang kedua yang suka mukul, yang suka megang, kalau zaman Nabi yang suka megang kayu di pundaknya. Yang ketiga, jangan nikah sama laki-laki yang bakhil. Nasib dah, dapat 3 nasib udah. Kebayang tiap hari ketemu mulu sama dia ya. Nggak ada keutamaannya. Cari yang akhlaknya baik. Ukurannya apa? Khiyarukum linisaikum. Kalau pengen lihat akhlak seorang laki-laki yang baik atau tidak, lihat hubungan dia sama mamanya. Itu yang pertama. Lihat hubungan dia sama adik kakak perempuannya. Lihat hubungan dia sama anak perempuannya, ya, atau dengan istrinya. Lihat hubungannya. Mungkin dia masih beristri atau dia sudah berpisah karena kematian. Tapi lihatlah hubungan dia dengan wanita baik, dia punya akhlak yang baik. Kenapa? Karena ukurannya perempuan kan tulang rusuk yang bengkok. Dipaksa lurus pasti patah. Kalau ada laki menyiapkan maklum tulang rusuk itu pasti bengkok, nggak mungkin lurus. Masya Allah ya. Ukurnya begitu, khiyarukum linisaikum. Ya, nanti perempuan ada tersendiri pilihannya. Cuma karena memang ini bahasa perempuan, kita kasih bayangan laki-lakinya seperti itu gitu ya. Disitulah kita maklum di zaman Nabi, di zaman sahabat, beda perempuan dulu sama perempuan sekarang. Kalau perempuan dulu di zaman Nabi, di zaman sahabat-sahabat, tapi zaman tabiin, mereka orang yang nggak spekulasi.
Hari gini nggak bisa dipraktekkan, susah. Kalau dulu betul-betul perempuan itu lebih suka dilamar untuk jadi yang kedua dan seterusnya. Alasannya kenapa? Karena dia ngelihat ini laki betul nggak? Oh dia udah nikah, oh baik ya sama istrinya, sama mertuanya, masya Allah, ya Allah, sama anak-anaknya. Nah aku mau nih sama yang kayak gini, baru mau. Nggak spekulasi. Kalau sekarang kan biarin deh, biar belum jelas juga, yang penting keren gitu kan. Ya mentok-mentok kita hulu dah gitu ya. Akhirnya sekarang peningkatan perceraian di KUA itu kan tinggi banget, masya Allah. 87% perceraian, 13% pernikahan. Dan 87% itu ya 90%-nya perempuan hulu, nuntut suaminya cerai. Ini di datanya seperti itu gitu loh. Kenapa? Karena tadi tidak ada ilmu ketika memilih orang yang ingin meminang dirinya. Dianggap hal biasa. Padahal tidak ada tujuan nikah untuk bercerai. Cerai itu solusi. Seperti nikah juga solusi. Ya, dengan nikah kamu jadi baik, dengan bercerai kamu jadi baik. Jangan dengan nikah kamu jadi buruk, atau bercerai lebih buruk lagi, jangan. Agama ini pengen orang paham betul-betul. Makanya nabinya manusia biasa, di mana dia juga menikah, dia juga orang yang sholat, orang yang tidur, dia juga puasa, dia berbuka. Ana basyarum mislukum yuha. Aku manusia biasa, cuma dapat wahyu. Supaya gampang nirunya. Ya gampang niru. Rumah tangga Nabi juga ada masalah, ada. Ya sampai Nabi menceraikan Hafsah, kalau suruh balik lagi kan. Nabi juga ngalamin nyaris mau menceraikan istrinya. Di hadapan Nabi, istrinya ribut, ya Aisyah menampar mangkuk sopnya Saudah. Karena Saudah dinikahi sama Nabi, perempuan biasa-biasa saja, ya, dekat sumur Ruha. Saya pernah dulu touring sampai ke Ruha, langsung lihat kampungnya Saudah itu ya, banyak jagung daerah sana tuh, ya. Itu di sana itu asalnya Saudah. Nabi nikah dengan perempuan yang nggak cantik, ya nggak muda juga, cuma pintar masak. Saudah tuh, sopnya terkenal sekali. Kemudian beliau menikah nggak lama lagi dengan Aisyah, betul, seorang gadis. Kemudian menikah lagi dengan mantan istri anak angkatnya Zainab. Kemudian nikah lagi dengan mantan istri temannya Abu Salamah, Ummu Salamah. Terus sampai Maryam Qibtih. Nabi contohkan. Ya, orang nikah itu punya peruntukan, iya, supaya tahu bahwa itu merupakan sebuah cara Allah mendatangkan kebaikan buat seseorang. Makanya jangan solusi malah menjadi sebuah keburukan dalam hidup seseorang.